Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Selasa, waktunya kita ngaji di Ponpes Habib Bahar. Malam rutinan pengajian di Tajul Alawin, Bogor Kemang. Nah, jadi kita dari Jakarta ke Bogor, PP. Selesai ngaji kita pulang. Oke, nih bersama teman-teman anak tuh udah pada kumpul, soib-soib anak. Oke, ikuti gua ya. Gak ada. Udah sampai. Aku tidak mampu menghitung berapa maghfirah, berapa ampunan yang Allah berikan kepada orang yang ketika diketahui diberitahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang lurus, jangan lewat sana. Apakah itu orang yang celaka? Bukan kata Rasulullah SAW. Akan tetapi orang yang celaka, orang yang rugi ketika dan lima dzikir tawallu sholih. Orang yang rugi, orang yang celaka ketika namaku disebutkan, ketika ada orang bersalawat kepadaku, memujiku, mengagungkanku, namun dia mendengar itu salawat, dia mendengar itu pujian, namun dia enggan, dia tidak mau membalas salam, dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia orang celaka, dia orang paling rugi dunia maupun akhirat. Ketika itu di zaman Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana sering dibawakan oleh guru kita Buya Bahar bin Smith dalam kitab dijelaskan bahwasanya dulu ada si pemburu kijang. Pemburu kijang ini berburu kijang. Nah, ketika dia dapat ini kijang, dia lewat pas-pasan di hadapan Rasulullah SAW. Ketika itu kijang ini ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini seekor kijang, aku diburu sama orang ini. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong sampaikan sama ini orang, aku punya anak di hutan, aku tinggalkan, masih kecil, masih bayi. Izinkan aku pulang, izinkan aku balik menemui, berjumpa dengan anakku. Selepas dari aku menyusui, baru aku datang menjumpai orang pemburu ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai kijang, kalau engkau berdosa gimana? Kalau engkau berbohong gimana? Ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan pernah berdosa, saya tidak akan pernah ingkar janji, saya tidak akan berbohong kepadanya. Jikalau saya setelahnya balik pergi diizinkan untuk berjumpa dengan anakku, menyusui anakku, lantas saya tidak balik ke sini lagi, maka ya Rasulullah, azablah saya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab, menyiksa, melaknat orang yang ketika namamu disebut namun dia enggan, namun dia tidak mau bersalawat kepada ya Rasulullah. Karena zaman sekarang hampir-hampir kita tidak bisa membedakan mana yang ulama akhirat, mana yang ulama dunia. Karena sama-sama pakai ayat, sama-sama pakai hadis, sama-sama pakai syafaat. Wa naqruhu man tijaratuhul ma'asi walau kunna musawiyan fil bid'ah. Kita semuanya mencintai orang-orang soleh. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak cinta sama orang soleh? Insya Allah nggak. Kita semua cinta sama orang soleh, cinta sama para aulia, cinta sama para anbiya, cinta sama para rasul. Walasna minhum, dan kita bukan bagian dari mereka. Kita bukan orang soleh. Siapa tahu dengan kecintaan kita kepada mereka, nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Kita benci kepada orang yang melakukan maksiat, orang yang berdagang maksiat, orang yang hidupnya penuh dengan maksiat.
walaupun sawiyan fil bid'ah, walaupun kita sama-sama berdagang maksiat, walaupun hidup kita sama-sama terjerumus di dalam maksiat. Hanya saja sebaik-baiknya orang adalah mereka yang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya orang adalah mereka yang merasa tidak baik tetapi berusaha untuk menjadi baik. Kita semua belum baik di sini. Kita semua belum sampai derajat orang soleh di sini. Tapi kita hanya berusaha menjadi orang soleh. Kita hanya berusaha menjadi baik. Kita hanya berusaha mencintai orang-orang soleh. Siapa tahu dengan kecintaan kita kepada ulama-ulama akhirat, orang-orang soleh, nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat mereka. Amin ya Rabbal alamin. Loh kok begitu? Imam Syafi'i sendiri, imam mazhab terbesar di dunia, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia, kebanyakan daripada umat Islam bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Bahkan mencapai rekor kitab terbanyak yang dicetak, kitab terbanyak yang disebarkan di dalam sejarah Islam adalah kitab-kitab fikih bermazhab Al-Imam Syafi'i, yaitu karangan daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti daripada Imam Syafi'i. Beliau sendiri masih berkata, "Uhibbus sholihin." Aku ini cinta kepada orang soleh. Walastu minhum, tapi aku bukan bagian dari mereka. La'alli an ana ada bihim syafaat. Siapa tahu dengan kecintaanku kepada mereka orang-orang soleh, aku mendapatkan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kuntu musawiyan fil bid'ah. Aku benci kepada pelaku maksiat, perniagaannya maksiat, hidupnya maksiat, walaupun aku sama-sama berdagang maksiat dengan mereka. Itu Imam Syafi'i. Terdapat di dalam dirinya tawadhu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kepada dirinya rasa takut, siapa tahu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sendiri pun masih mengaku, aku ini bukan orang soleh. Tapi seketika Imam Ahmad bin Hanbal langsung menjawab syair beliau. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Uhibbus sholihin wa anta minhum la'allu an yanalu bika syafa'ah. Wahai guruku Imam Syafi'i, engkau mencintai orang-orang soleh dan engkau bagian dari mereka. Siapa tahu berkat engkau wahai guruku, mereka orang-orang soleh mendapatkan syafaat karena engkau. Kita lihat Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Al-Qasqalani, semuanya menjadi orang soleh berkat karangan Al-Imam Syafi'i. Nah, di dalam diri itu terdapat ketakwaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hatinya terdapat cinta yang begitu luar biasa kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para ulama, kepada para aulia, kepada orang-orang soleh. Ada satu hadis yang menarik, saudara-saudara, yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana indama khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a arabiyyun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, sedang ceramah, lagi ngajar nih begini nih, ujuk-ujuk orang Arab Badui datang, berhenti ceramahnya Nabi. Ini kira-kira kalau guru kita ini contohnya ada bahar katanya. Orang ujuk-ujuk datang berhenti ceramahnya, kamu lagi jadi kamu. Tapi lihat akhlaknya Nabi ya. Ujuk-ujuk habis itu langsung nanya, mata sah ya Rasulullah. Kiamat kapan sih wali Nabi? Udah ceramah diberhentiin nanya kiamat sih kapan lagi? Namanya juga Badui. Ini intinya Badui itu
Tapi begitu cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dengan pertanyaan. Ma'adat kalah. Ente ini nanya-nanya kiamat. Emang ente udah persiapkan apa buat hari kiamat? Kok ujuk-ujuk ente nanya kiamat? Emang udah siap ente buat akhirat? Emang udah siap ente? Nanti kelak di akhirat bakal ditimbang amal perbuatan baik, amal perbuatan buruk ente. Ini Arab Badui itu langsung diam. Habis itu langsung jawab pertanyaannya. Ya Rasulullah, ma'adatu laha kasyira salatin wala siyamin illa annani uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Enggak banyak sholat, kagak. Enggak banyak puasa, enggak. Enggak banyak ibadah juga. Cuma satu doang ya Rasulullah. Di hati anak itu terdapat cinta kepada engkau. Terdapat cinta kepada Allah dan Rasul. واستر لنا الأراضي وعافني رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا. Hadir bib semua bib no coy, tipo cuma ayat doang bib.